Hagai 1 ayat 7, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Saudara-saudaraku, ini sangat penting bagi kita untuk masa-masa sekarang. Firman Tuhan ini adalah mempersiapkan gereja untuk hari kedatangan Tuhan, karena akan menghadapi seperti umat Tuhan pada zaman Nuh, terjadi air bah, kemusnahan. Hanya air bah sudah tidak akan terjadi lagi, karena Tuhan sudah berjanji dengan memberi tanda pelangi bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan lagi bumi ini dengan air bah. Tetapi di dalam Hagai pasal 2 ayat yang ke-8, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudaraku, nanti akan terjadi kegoncangan, baik bagi segala bangsa, baik juga dalam segala kehidupannya, ekonomi, apa semuanya. Dan maksudnya juga supaya nyata mana yang tidak tergoncangkan. Ini saudara-saudaraku akan terjadi. Inilah yang akan kita hadapi di sebagian kehidupan. Terjadi kegoncangan yang luar biasa, tapi bagi kita, kalau sungguh-sungguh memperhatikan langkah kita dibangun di atas kebenaran firman, dalam Matius pasal yang ke-7, apapun yang terjadi, maka rumah yang dibangun di atas firman itu tidak akan tergoncangkan. Matius pasal 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Inilah saudara-saudaraku yang harus kita perhatikan supaya kita semua semakin
berpondasi di atas firman. Dalam semuanya, semua keadaan kita, pikiran kita, perjalanan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, sikap kita kepada sesama, pokoknya semua keadaan kita, supaya kita perhatikan. Dan memperhatikan bukan hanya asal memperhatikan, nanti sama seperti orang bodoh, rajin amat memperhatikan mukanya, pakai cermin lagi, saudara. Cermin yang bagus pun, ya, tapi hanya memperhatikan begitu saja, tidak ada tindakan. Alkitab mengatakan dalam kitab Yakobus, itu namanya bodoh. Ya, Yakobus 1 ayat 25. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Ini saudara-saudaraku, jadi memperhatikan dengan meneliti. Iya. Mulai 22 dulu. Ada yang mau bantu baca, boleh? Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Terus. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Iya. Jadi ini sudah bagus, saudaraku, memperhatikan. Tetapi memperhatikan tidak hanya memperhatikan begitu saja, tapi harus benar-benar sampai berpondasi. Itu sebabnya yang mau diberkati Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi semua. Jadi kita ini bukan hanya memperhatikan keadaan, tapi harus sampai mendengar firman dan sesuai dengan firman. Itulah perjalanan kita yang sangat bagus, saudara-saudaraku. Itulah perjalanan. Itulah memperhatikan keadaan. Kalau kita lama jadi orang Kristen, nggak tahu mau kemana, dari mana mau kemana. Kayak saya, di sini yang sakit, cuma di punggung yang di ronsen, di kajiannya, ya 2 minggu pun nggak ada artinya, malah tambah sakit. Tak karu-karuan, gak tahu dari mana ke mana, gak teliti, saudaraku. Jadi kita harus meneliti dan harus sampai semakin bagus. Nah, ini saudaraku. Dan kalau kita semakin bagus, kita kepada Tuhan dan kita kepada sesama.
Ini harus semakin terjadi, saudaraku. Itu sebabnya saat ini perhatikan keadaan masing-masing. Haleluya. Nah, kalau ada kurang cocok, kurang akur, sakit hati, pendam perasaan, perhatikan keadaan. Jangan bertahan di situ. Harus meneliti sampai terjadi perbaikan. Baru kita beruntung. Kalau bumi ini, saudara-saudaraku, terjadi kesulitan, dan memang harus begitu, tidak bisa tidak. Tapi itu supaya nyata bahwa orang yang memperhatikan firman dijamin dan dibela oleh Tuhan. Ini saudaraku, jadi kita ini bukan asal Kristen begitu saja. Iya. Saya mau mengajak kita kembali membaca Matius pasal yang ke-7 itu. Ini arahan perjalanan kita. Tadi perhatikanlah keadaan. Sekarang arahan perjalanan itu. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi kehidupan itu tidak semua yang bisa mendapat. Sedikit. Tapi semoga kita semua ada di situ. Mengapa sedikit? Karena mereka mengutamakan Tuhan melebihi segalanya. Karena mereka bersungguh-sungguh. Saudaraku, saya belum merasakan ada apa-apa. Tapi semasih bisa saya perhatikan keadaan saya. Saya bergumul. Saya terus berjuang. Sebab hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah pergumulan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya jadi berkat. Mau jadi berkat, saudaraku. Biarpun apa sulitnya, perhatikanlah jalan. Hidup ini harus jadi berkat. Kalau berkat bagi orang yang baik, maka gampang, saudaraku. Tadi Yesus berkat bagi orang yang jahat sekalipun. Haleluya. Ini peningkatan. Inilah jalan yang sempit itu, saudaraku. Banyak orang nggak bisa lihat, dan dia nggak bisa dapat. Karena pikirnya itu, kalau dia baik ya saya baik. Itu bahasa Batak pasti soli-soli. Kalau kamu baik saya baikin. Kalau untuk pakmu 200 saya catat, nanti saya kembali 200. Itu mah adat. Tapi kalau kasih Tuhan lebih dari itu, biarpun dia jahat, kita baiki. Kiranya Tuhan tolong kita. Perhatikanlah jalanmu. Firman Tuhan bilang, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Kenapa sesak?
Itulah kemauan manusia itu sulit, saudaraku, untuk mengecil. Maunya kita itu harus seperti kita mau. Nah, itu yang membuat tidak bisa. Dan itu yang membuat tidak banyak orang. Ya kalau baik sama orang baik ya banyak orang. Apalagi dari keuntungan. Saya kasih, ya dia kasih 150, nanti aku kasih 100, untung lagi 50. Kalau hanya begitu mah gampang, saudaraku. Tapi kalau dia ngasih pun nggak ngasih, saya ngasih banyak. Nah itu yang susah. Ini saudaraku. Karena kalau apa? Kalau saya baik sama orang yang tidak baik, itu saya sudah menderita sakit. Korban, saudara-saudara. Jadi korban ini banyak. Korban perasaan. Aku disakiti tapi aku baiki dia. Itu korban perasaan, saudara-saudara. Dia nggak ngasih apa-apa, ya saya ngasih. Ini korban, saudara-saudara. Makanya Yesus Kristus semua kehidupannya datang ke bumi ini, semua adalah pengorbanan. Haleluya. Ini jadi itulah jalan yang sesungguhnya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ayo. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, apa itu jalan itu? Itu pengorbanan Yesus. Tanpa pengorbanan Yesus tidak ada yang selamat. Kolose 1 ayat 19. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Terus, Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. iya. Jadi pengorbanannya yang membuat orang bisa dipersekutukan dengan Bapa, bisa dibawa kepada hidup yang kekal. Saudaraku, perjalanan rohani kita ini untuk bisa lebih meningkat, ini yang harus kita lihat. Banyak orang belum bisa melihat sampai sedalam itu. Kalau melihat Yesus penyembuh, oh itu nggak usah diberitakan, langsung dari mulut ke mulut, dengar semua, peradakan langsung. Yesus bikin mujizat, gak usah diberitakan, langsung dengar-dengar, datang. Dan memang itu enak, tidak usah harus pengorbanan. Ini saudaraku. Tapi kalau kita untuk masuk melalui pintu yang sempit, yang sesak, itu sudah harus menjadikan kita suka berani berkorban. Ini saudara-saudara. Tapi kalau suka berkorban, pasti bagus, saudaraku. Suami istri kalau saling mendahulukan berkorban, wih, luar biasa. Amin, saudaraku. Kalau
kita sudah sama sidang jemaat Tuhan, kalau saling mendahulukan, berkorban, semuanya pasti bagus. Haleluya. Jangan kita nanti cuma sedikit, akur aja juga nggak bisa. Kalau kaki ayam cuma 2 nggak akur, saudaraku, bagaimana nggak tabrakan terus jatuh-jatuh. Tapi harus diakur, nggak usah diatur. Kamu duluan, aku nggak. Yang kanan sudah tahu, dia langsung kiri, kanan, kiri. Haleluya. Kalau tahu begitu semua, saudaraku, bagus. Itu sebabnya baca nih ayat 12. Mati setuju itu. Setuju ayat 12. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Haleluya. Enak enggak kalau kuping kita dijewer? Jangan jewer kuping orang. Ini saudaraku. Enak enggak dikata-katain orang? Jangan ngata-ngatain orang. Pokoknya kalau kita ingin disayang orang, sayangin dulu orang. Haleluya. Ada begitu, saudaraku. Mau dikasih duit sama orang, kasih dulu sama orang. Haleluya. Loh, orang firman Tuhan yang bilang segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Haleluya. Nah, tapi saudaraku, kalau kita melakukan firman pasti tidak rugi. Orang Tuhan bilang, Abraham, korbankan anakmu yang kamu kasihi. Gak peduli Abraham mau apapun itu. Kucincang pun nanti anakku ini, Tuhan yang kasih hidup kembali. Jangan-jangan dikasih lagi nyawanya 12 kali. Kalau ada 12 kali, ya, dia yakin kalau Tuhan bisa bangkitkan itu walaupun dia sedih. Dan saudara-saudaraku, di dalam keberanian Abraham melakukan firman, disitulah dia sangat diberkati oleh Tuhan. Dan saudara-saudaraku, kalau kita sudah di dalam Tuhan, karena Tuhan berkata kepada orang-orang itu, masuklah melalui pintu yang sempit. Itu setelah mereka dulu mau jadi murid Tuhan. Jadi pertamanya Tuhan memberitakan Injil di luar, menyembuhkan segala orang penyakit yang berpenyakit, mengajar di rumah ibadat. Jadi udah banyak orang. Ini artinya sesudah jadi orang Kristen, inilah tingkatan perjalanan itu. Perhatikan langkah. Banyak orang Kristen yang penting udah ke gereja, udah jadi orang Kristen. Saudara-saudaraku, tidak. Harus memperhatikan langkah. Dan sasarannya ya ini.
Yesus berkata, "Akulah jalan." Itu dia adalah pengorbanan. Jadi melalui pintu yang sesak itu mengorbankan diri. Saudara-saudaraku, bukan kalau besar 100 kilo bikin jadi 70, nah, itu demi kesehatan bisa. Tapi kalau itu cara masuk surga bukan begitu, saudaraku. Nah, jadi orang nggak mau ngalah, itu juga nggak mau kecil. Jadi orang biarpun gemuk, tapi kalau dia suka ngalah, itu orang kecil di hadapan Tuhan dan diberkati Tuhan. Haleluya. Tapi biarpun orang kecil, tapi dia tidak mau ngalah, oh itu Goliat itu di hadapan Tuhan, tukang melawan, keinginan daging, dan itu berperang dengan Tuhan. Tapi kalau kita gampang dibilangin, gak suka melawan, wah itu diberkati oleh Tuhan. Daud artinya kecil. Tapi Daud itu disebut pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nah, Daud artinya yang dikasihi, tapi Daud juga disebut kecil. Nah, ini saudara-saudara. Goliat disebut besar, nggak bisa diomongi, nggak bisa dibilangin, hebat, jagoan, nantangin sama Tuhan. Ini saudara-saudara. Itu sebabnya perhatikanlah jalan supaya akhirnya kita itu semua semakin habis, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi yang ada pada kita adalah semakin suka dirubah oleh firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku sangat indah. Kalau kita dirubah oleh firman, nanti bisa kita menyanyi, dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi sejak datang di hadapannya. Sudah berubah saudaraku, makin bagus, jangan makin nakal. Yang muda-muda ya, yang anak-anak ini harus semakin bagus. Haleluya. Semua kita juga anak-anak Tuhan. Opung-opung juga anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan opung-opung nanti malah nggak berubah-berubah. Aku udah semua ini. Justru yang opung-opung sudah lebih gampang berubah. Haleluya saudaraku. Aku belajar ini. Benar-benar. Karena kalau emosinya opung-opung itu kadang-kadang saudaraku kalau nggak dikontrol, benar loh. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan, mau opung-opung, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau muda-mudi, mau anak-anak, semua kecil di hadapan Tuhan, penurut. Haleluya. Kisah 13 ayat 22.
Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara-saudaraku, waktu baru pengangkatan Saul menjadi raja, dia mengaku, Tuhan, saya ini paling kecil dari suku Israel. Mengaku dia kecil. Tapi kalau dia sudah raja, saudaraku, dia bukan merasa kecil lagi. Dia ngajari Tuhan, dia ngajari Nabi. Dia mulai berkata, pikirku. Dia sudah tidak berserah lagi kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan cabut rohnya. Yang ada tinggal kesusahan terus menerus. Tapi kita harus bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Sukacita di dalam Tuhan itu berkat besar. Amin. Ada nyanyian, sukacita besar, sukacita besar, juru selamat. Kita tahu lagi. Sukacitaku penuh. Oh lain. Tapi sukacita penuh juga boleh. Ini saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, Yesus sangat keberkatan karena dia mengambil posisi yang sangat kecil. Karena itu memasuki pintu yang sesak. Itu sebabnya walaupun dia setara dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraannya itu harus dipertahankan. Haleluya. Inilah seringkali disitulah kita nggak bisa mempertahankan kebenaran, mempertahankan gengsi. Nah ini, kalau mau baca ya bolehlah Filipi 2 ayat 5 sebentar. Biar Filipi 2 ayat yang ke-5, ya firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. ya, jadi sangat kecil dari Allah menjadi manusia, dan menjadi manusia menjadi yang paling kecil lagi sebagai hamba. Kalau manusia ada lagi orang kaya, bos, ya apalagi ya banyaklah manusia, ya cukonglah, apalah. Tapi kalau ini disebut hamba, pelayan. Haleluya, saudaraku. Bisakah kita begitu? Semoga Tuhan tolong saya, kita. Ini saudaraku. Lanjut ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kiranya
Tuhan membuka mata kita melihat ini. Seorang sangat diberkati karena mau menjadi kecil. Haleluya. Nah ini sebabnya orang merasa hebat kalau dia mempertahankan akunya. Dia udah kalah, kita udah menang. Saudara-saudaraku, dalam Tuhan itu beda. Kalau diminta juga baju kita, bila perlu kasih jas kita. Haleluya. Oh, itu firman buat orang lain, bukan untuk kita. Tapi kalau mau diberkati Tuhan ya harus. Ini saudara-saudaraku. Iya. Kalau dipaksa 1 mil, turuti 2 mil. Haleluya. Ini lagi untuk orang lain. Kalau ditampar yang kiri kasih kanan. Semoga jangan untuk kita. Tapi kalau mau diberkati Tuhan, harus saudara-saudaraku. Haleluya. Biar kita semua dibentuk oleh Tuhan. Dan kalau itu boleh terjadi, semua boleh goncang, tapi kita nggak goncang. Sana sini bingung, tapi kita tidak bingung. Sana sini kekurangan, resesi, tapi kita resepsi. Tuhan berkuasa. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Masuk melalui jalan kecil, tidak banyak yang bisa melihat. Kenapa tidak bisa melihat? Karena orang gak bisa mau kecil. Besar itu mau. Ini saudaraku. Itu sebabnya Tuhan berkata, mana yang lebih besar, yang melayani atau yang dilayani? Kalau di dunia ini yang dilayani yang besar, tapi kalau di dalam Tuhan yang melayani yang besar. Mau besar di hadapan Tuhan sampai hidup kekal selama.